Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Jati dari kelompok 5. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Habibur Rahman. Dalam video ini akan membahas tentang bagaimana sikap seharusnya menjadi seorang pemimpin. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. I want to introduce myself. My name is Abdul Rahman. You can call me Kang Dul, and my name number is 230301700055. And for this now, I want to make some video with my friend, but I think it's not very good. I hope you enjoy it. Thank you. Hai guys, perkenalkan nama saya Triatmi, saya dari kelompok 5. Kami membahas tentang kepemimpinan. NIM saya 23030160185. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Masuk kelas apa kan? Nanti kosong sih, ada kelas tapi kosong di sini. Halo, gimana kabarnya? Hai, kabar ya. Kamu dari mana? Habis dari jalan-jalan cari teman. Oh iya, saya mau diskusi sebentar nih tentang pemimpin. Menurut teman-teman, pemimpin itu gimana? Kalau menurut saya ya, pemimpin itu sosok yang dibangun harus selalu bisa adil, bijaksana, tegas untuk demi kebaikan orang-orang yang dipimpin. Kalau untuk kamu, Kalau menurutku sih, seorang pemimpin itu seorang yang bisa dikumpulkan gitu ya. iya. Lalu untuk tanggung jawab seorang pemimpin itu gimana ya? Contoh dulu, Contoh tanggung jawab seorang pemimpin. kalau contoh tanggung jawab seorang pemimpin itu seperti ketua kelas, di mana dia itu bisa mengayomi atau membimbing teman-temannya di dalam kelas itu, dan di mana dia bisa menjadi seorang pemecah masalah bagi teman-temannya dalam kelas tersebut. Saya setuju. Kalau menurutku, contohnya pemimpin itu harus bisa jadi panutan ya. Misalnya guru di dalam kelas. Nah, guru waktu di dalam kelas itu kan pasti menjadi panutan buat murid-muridnya, dan guru nggak boleh bersikap seenaknya sendiri. Oh iya, saya sependapat dengan teman-teman bahwa seorang pemimpin itu adalah diri kita sendiri. Nah, di mana seorang pemimpin itu mempunyai dua tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab, dan di mana tanggung jawab itu juga memiliki dua kewajiban untuk nanti di akhirat, di pertanggungjawaban namanya. Dan dari itu saya sering membayangkan akan seorang sahabat. Kisah itu berawal dari kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana dia itu memiliki sebuah kebiasaan yang sangat dia gemari, yaitu meronda di malam hari. Dia sangat suka untuk berkeliling di desanya, di kebunannya, untuk mengetahui gimana kondisi rakyatnya. Kemudian dia melihat sebuah gubuk dengan suara yang sangat keras, suara tangisan seorang bayi, dan dari itu dia itu merasa iba dan ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi. Lalu apa yang terlihat dari yang di gubuk itu, ternyata ada sebuah anak bayi yang menangis dan seorang ibu yang sedang memasak. Karena dia penasaran, dia bertanya kepada seorang ibu yang janda itu, wahai ibu, sedang apakah Anda? Kemudian janda itu menjawab, saya sedang memasak untuk anak saya yang sedang kelaparan, bukan karena sakit atau gimana. Dan kemudian aku menunggu sampai dia melihat sang anak makan. Karena menurut para ulama, sang Umar pun melihat apa sih isi dari masakan ibu itu. Karena dia sangat terkejut, dan apa yang dimasak ibu itu adalah batu yang diisi air sampai lamanya sampai mendidih. Umar pun merasa iba. Karena ibanya itu, Umar pun berkata,
Wahai ibu, mau untuk menunggu sebentar di sini dan saya akan kembali secepat mungkin. Dengan penuh tanggung jawab dan rasa ibanya itu, Umar pun kembali ke singgasananya dan membawakan sekarung gandum yang sangat berat, yang dimana Umar berjalan dari rumah gubuk itu ke istana yang sangat jauh. Karena ia merasa tanggung jawab seorang pemimpin, dia tidak merasa capek atau yang dimana sering orang rasakan, merasa wah ini bukan tanggung jawab saya. Tapi untuk Umar sendiri, ia merasa iba dan pulang dengan cepat membawa karung gandum yang sangat berat dan memberikannya kepada ibu itu karena sudah berjanji untuk akan pulang secepat mungkin. Lantas apa yang terjadi, ibu itu sangat bersyukur dan karena dia tidak lagi merasa takut lagi untuk anaknya yang untuk apa dia harus makan, dan itu segeranya memasakan apa yang telah dibutuhkan seorang tua kita. Kemudian teman-teman gimana? Menurutku sih dari penggambaran Umar tadi bahwa seorang pemimpin itu sepatutnya menjadi seorang yang bijaksana bagi rakyatnya dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal bagi umat. Setuju dengan teman-teman bahwa seorang pemimpin itu memiliki sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu berada pada diri kita sendiri, dan dimana tanggung jawab kelak akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak nanti. Dan untuk contoh-contohnya, saya memiliki sebuah kisah seorang teladan yang dimana dia adalah seorang khalifah Umar bin Khattab. Dia memiliki kebiasaan di malam hari untuk mengawasi rakyatnya dan berkunjung di rakyat-rakyatnya. Suatu ketika dia melihat ada rumah gubuk yang sangat kumuh, yang di dalamnya ada seorang anak dan seorang ibu. Anak itu sangat menangis dengan keras, dan ibunya hanya bisa terdiam dan merenung. Kemudian sang Umar merasa khawatir dan mengunjunginya. Lalu menanyai seorang ibu itu, wahai ibu, kenapa anaknya menangis? Ibu itu menjawab, anak saya menangis bukan karena sakit, karena dia kelaparan. Dia ingin memakan apa yang saya masak pada ini. Saya memasak untuk anak saya yang sedang menangis ini. Karena Umar sangat iba dengan anak itu, kemudian Umar bersedia untuk menunggu. Karena sangat lamanya, Umar melihat langsung apa yang dimasak seorang ibu itu. Umar pun sangat penuh dengan rasa iba, karena dia melihat ternyata yang ada di panci itu adalah hanya setumpuk batu. Lalu Umar itu, karena dia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, dia berkata pada ibu itu untuk berdiam diri di sini dan menunggu kedatangannya. Kemudian Umar tidak lama datang untuk sang ibu dengan membawa sekantung gandum beras yang sangat berat. Sekantung gandum yang sangat berat, dan ibu itu merasa sangat terbantu dan segera menurut teman-teman apa dari gimana dari contoh kisah seorang Umar? Dari kisah Umar tadi kita dapat mengerti pelajaran bahwasanya seorang pemimpin itu harusnya menjadi seorang yang bijaksana, di mana dia bisa peduli kepada rakyatnya, dan semestinya sosok Umar itu menjadi sosok ideal bagi seorang pemimpin. Saya pernah dengar juga sih hadis yang menjelaskan bahwa seseorang yang ditunjuk Allah, dikasih amanah sama Allah untuk menjadi pemimpin untuk masyarakatnya, tapi dia itu tidak amanah atau menyelewengkan gitu. Nah, orang tersebut pasti tidak akan mencium bau surga gitu. Oh iya, saya ingin menunjukkan sesuatu pada teman-teman.
Dari ini apa yang bisa teman-teman simpulkan? Aku melihat diriku sendiri di dalam cermin. Kalau aku melihat bahwa sebenarnya kita itu merupakan pemimpin dari diri kita sendiri. Saya juga setuju. Kita tuh bisa jadi pemimpin yang baik, nggak cuma untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Ya teman-teman, terima kasih ya atas diskusi hari ini. Saya sangat termotivasi. Terima kasih ya.